Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqal azim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebaran sudah hampir di ujung dan bahkan sebagian sudah berada di ujung. Artinya lebaran sudah habis. Tetap perkuat tali silaturahim di antara kita. Jangan mengulangi segala kesalahan dengan tipe yang sama. Ketika mereka berlebaran, senantiasa saling bersalaman. Setelah lebaran selesai, kembali lagi tabiatnya manusia dengan aktivitasnya masing-masing. Namun ada beberapa tabiat yang mungkin tidak bisa terhilangkan. Hamba Allah yang senantiasa membesarkan kemaksiatan yang ada, baik itu perzinaan maupun kemaksiatan, salah satunya adalah bagiannya yaitu minuman keras. Sering mereka itu dengan poya-poyanya meneguk minuman keras yang disebut dengan khamr. Sudah dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, innallaha haramal bai'al khamri. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan segala minuman keras. Kenapa minuman keras diharamkan? Ini sekarang lagi cenderung dan lebih berdominan dengan generasi muda sekarang ini. Di mana pada postur dan standaritasnya dia tidak memperoleh apapun bentuknya step-step yang bagus untuk menuju jalan hidayatullah. Namun apa yang dia peroleh adalah suatu kelengahan pada dirinya sendiri. Apakah bentuk kelengahan itu? Meneguk minuman keras salah satunya. Karena dengan sumber ini lebih cenderung dengan minuman khamr. Terus kemudian sukanya wanita atau perbuatan zina. Ini sudah jadi klop. Sudah jadi seperti pasangan suami istri. Hukuman peminum khamr ini adalah apa? Adalah ada di dalam hadis ini, yaitu disebutkan man syaribal khamra fid dunya. Barang siapa yang meminum khamr di dunia. Jadi sebutkan man syaribal khamr fit dunya. Kita minum khamr di dunia. Kemudian summa lam yatubu minha. Dia tidak cepat-cepat taubat. Summa la yatubu minha. Tidak cepat-cepat bertobat. Khurimaha fil akhirah. Khurimaha fil akhirah. Maka akan diharamkan baginya di akhirat kelak. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada nanti
Mereka dibangkitkan dari alam kubur, ada yang perutnya buncit, kemudian ada ulatnya, ada kalajengkingnya keluar dari pukut atau menggerogoti perutnya. Inilah orang yang peminum atau pemabuk, minum minuman khamr. Ada segala sesuatu yang asbabun an-nuzulnya, ayat-ayat berkaitan dengan kenapa minuman khamr ini diharamkan. Jadi asal usul kenapa minuman itu diharamkan, berdasarkan dengan asbabun an-nuzulnya dari mana. Makanya ada beberapa hadis mengatakan innallaha haramal baina al-khamri, kemudian man saribal khamranu fid dunya tsumma lam yatubu minha khurimaha fil akhirah. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kesanatannya hadis jelas. Ini merupakan suatu hal yang harus kita prediksi. Jangan sampai kita terjebak dengan dunia seperti ini. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, apapun itu sifat dari minuman itu, kalau Allah sudah mengharamkan, haram hukumnya. Makanya mereka tidak boleh mendatangi sholat ketika dalam keadaan mabuk. Terus kemudian, kenapa minuman keras ini diharamkan? Asbabun an-nuzulnya dari ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr, yaitu pertama. Jadi ada 4 ayat dari asbabun an-nuzulnya, kenapa minuman khamr ini diharamkan. Pertama yaitu surat An-Nahl ayat 67. Turun sebelum diharamkannya khamr dan mulai menganjurkan menghindari karena terdapat tanda memabukkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ini asbabun nuzulnya yang pertama. Sehingga minuman khamr ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar bin Khattab yang terkenal dengan kepekatannya yang tinggi. Pada masa hidup zaman pra-Islam, ia sensitif akan keburukan-keburukan akibat mengkonsumsi alkohol. Pada waktu itu mau perang. Dengan kemenangan yang luar biasa, dengan kemenangan ini kayak biasa, tentara ataupun siapa atau prajurit pada zaman Rasulullah SAW, ketika sudah selesai perang, pasti dia dengan pesta-pestanya, salah satunya meneguk minuman keras. Karena saking banyaknya dengan poya-poya ini, banyak para prajurit ini mati dengan konyolnya. Karena apa? Karena dia mabuk, kemudian paginya dia harus perang lagi tanpa sadar dengan mabuknya yang ada pada dirinya, sehingga enggak kontrol, sehingga terjadilah suatu bumerang buat dirinya, matilah dia. Ini merupakan suatu hal jangan sampai terjadi seperti ini. Ini bahkan dengan perang. Belum lagi perang melawan hawa nafsu. Ketika selesai perang Badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selesai perang Badar dengan kemenangan di tangan orang Islam. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti perang setelah ini yang lebih besar lagi?" Jawaban baginda Rasulullah, "Wahai sahabatku, akan terjadi perang yang lebih besar lagi setelah ini, bahkan lebih besar. Di mana pada waktu itu mereka umatku semua belum pernah ketemu aku, belum pernah tahu wajahku, namun dia yakin adanya aku. Mereka nanti perang melawan siapa? Yaitu melawan hawa nafsu." Sekarang ini, buktinya sekarang ini kita sering perang melawan hawa nafsu. Salah satunya yaitu kita dibisikin untuk minum, yaitu minuman khamr yang memabukkan tanpa sadar, lupa semuanya,
menghabiskan setelah minum, kemudian jodohnya yaitu berjudi. Nah, sekarang asbabun an-nuzulnya yang kedua yaitu surat Al-Baqarah 219. Turun ketika Umar bin Khattab dan beberapa sahabatnya lain mendatangi Rasulullah SAW dan meminta fatwa minuman keras dan judi. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kedua, dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta, maka diharamkan ini semua. Diharamkan dua-duanya, baik itu minuman keras, baik itu judi. Mereka menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada kedua yang terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat tentang ini untuk kita bisa memikirkan. Kita disuruh memikirkannya tentang kejadian seperti ini. Sering terjadi dengan dewasa apa yang terjadi sekarang ini, di mana kalau mereka yang laki maupun perempuan ketika setelah minuman khamr, minum suatu hal yang memabukkan, keluar tanpa sadar. Wanita maupun laki keluar mengendarai sepeda motor, membahayakan yang lainnya. Terjadilah suatu kecelakaan. Nah, ini yang Allah tidak kehendaki. Nah, ini yang gak ada manfaatnya. Yang tadi disebutkan manfaatnya tidak imbang dengan apa yang mereka lakukan. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, masuk dosa besar. Orang-orang kalau sudah begini, mau sholat kayak apapun, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat sahnya sholat adalah punya akal yang sehat. Mereka akalnya nggak sehat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah yang dimuliakan Allah. Kemudian asbabun nuzulnya yang ketiga yaitu dari surat An-Nisa ayat 43. Terkait pembatasan konsumsi minuman keras, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kalau kita sudah sadar untuk mengucapkan dan berpikir sehat, akal sudah balik, baru kita bisa menjalankan sholat. Apapun bentuknya yang kita lakukan, sholat apapun, wudhu apapun, kondisi kita dalam keadaan mabuk, maka semuanya akan sia-sia belaka. Pahala nggak ada, justru akan mendatangkan bumerang datangnya dosa. Penting buat kita introspeksi diri, bagaimana kondisinya kita. Maka dari itu penting buat kita untuk menjauhi segala apa yang Allah haramkan ini. Sekali lagi, apa yang Allah haramkan ini. Innallaha haramal bai'al khamri. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras satu. Wal maitati, makan bangkai. Wal khinziri, dan makan babi. Wal asnam, dan segala sesuatu yang membuat yang bernyawa. Tahu sendiri apa yang membuat yang bernyawa. Ada salah suatu hal menceritakan bahwa yang bernyawa yaitu cara satunya adalah melukis, membuat patung, dan segala sesuatu yang berbau nyawa. Ini nanti Allah akan suruh untuk mereka memberikan nyawanya. Di yaumul hisab nanti ditanya, kamu dulu pernah bikin manusia, disuruh kita memberikan nyawa, bisa apa enggak? Ini makanya innallaha haramal bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Ini. Maka ini yang harus kita jauhi. Apapun bentuknya, kalau Allah melarang, pasti ada sesuatu yang bagus. Salah satu hadis lagi mengatakan, malaikat tidak akan masuk rumah apabila rumah itu ada sesuatu unsur-unsur yang bernyawa. Jadi unsur-unsur ada salah satu kayak boneka, kayak patung yang intinya harus diberi. Malaikat tidak mau masuk. Kalau malaikat tidak mau masuk, bagaimana malaikat membagi kita, memberikan rezeki? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bagaimana? Maka ada prospek yang lain. Dengan demikian
Artinya secara logika bahwa kita tidak kebagian hidayah dari Allah. Karena apa? Karena keteledoran kita. Karena apa? Karena wastakbaru anha kita, kesombongan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya yang keempat, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 merupakan akhir daripada pengharaman khamr. Allah berfirman, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Orang yang mabuk mesti berantem. Ujung-ujungnya ribut. Tanpa sadar, begitu sadar, temannya sendiri dihajar habis-habis. Temannya sendiri. Dan menghalang-halangi kamu dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini surat Al-Maidah 90-91. Kita harus menjauhi. Kalau kita ingin menjalankan segala sesuatu yang bagus, jangan kita berharap seperti undian. Jangan kita berharap seperti sesuatu yang adu nasib. Di sini sebutkan mengadu nasib dengan anak panah. Anak panah tidak akan meluncur kalau nggak diarahkan. Anak panah ini diarahkan kemana? Mengadu nasib dengan anak panah. Anak panah diarahkan kemana? Ini perlu kita pelajari. Kalau nggak ada tujuan anak panah ini seperti kita mengharapkan bagaikan si cebol merindukan bulan. Ini penting. Maka segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya, Allah ajar, Allah berikan dengan firman yang pada hambanya, yaitu apa? Allah tidak akan merubah hambanya itu ketika hambanya itu tidak mau berusaha. Dengan apa? Dengan bekerja. Maka dari itu ketika seorang suami, ketika kita keluar dari rumah, tujuan untuk beribadah, berdoa dulu, baca bismillah, berdoa, kemudian bekerja. Maka ibadah ketika kita cari rezeki untuk anak istri, ini bagian daripada ibadah. Tidak hanya sholat saja ibadah, tidak hanya itikaf aja ibadah, semua bentuk ikhtiariah kita. Namun ketika kita keluar untuk mencari rezeki buat keluarga, ini adalah bagian daripada ibadah. Senyum pun juga ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya penting buat kita. Dengan 4 asbabun an-nuzul ini, ayat-ayat ini perlu kita bisa klarifikasi. Begitu pentingnya kita untuk menghindari khamr dan judi. Begitu pentingnya kita untuk tidak menyentuh khamr dan judi. Apapun itu bentuknya, karena ini pasti akan membahayakan. Karena ini pasti akan menghilangkan akal. Apapun bentuknya itu. Bahkan mereka-mereka yang judinya kelas kakap, sampai suatu story, yaitu sejarah, cerita, kejadian pernah, sampai istri sendiri berani dijual hanya pertaruhan judi. Sering terjadi seperti ini. Maka Allah haramkan ini semua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Semua itu memerlukan biaya dengan biaya yang tidak sedikit. Namun kenapa ketika kita ibadah kepada Allah, sholat tidak perlu biaya. Ketika kita berdoa tidak perlu biaya. Namun kita enggan untuk melaksanakan. Bahkan ini merupakan suatu tujuan makrifat yang bagus. Namun kita enggan untuk menjalankan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadikan diri kita sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadikan diri kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, aqimis sholat wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat satu ayat ini dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa introspeksi diri. Di akhir lebaran ini, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mari
memulai aktivitas dengan aktivitas normal sebagaimana mestinya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.